Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat, tidak kekurangan suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan sepanjang malam, bahkan sampai pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami rindu pagi hari ini Tuhan menuntun langkah hidup kami dengan firman-Mu, dan mampukan kami untuk dapat melakukan dalam hidup kami. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Ya, salam saudara. Selamat pagi saudara. Kita boleh berjumpa kembali pada pagi hari ini tentunya dalam keadaan yang baik. Bahkan sekalipun mungkin ada yang berkata, karena saya tidak baik Bu, tidak baik. Saya banyak masalah, saya sakit, tetaplah bersyukur, tetaplah percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Baik saudara, kita akan membaca firman Tuhan hari ini terambil dalam Filipi pasal keempat ayat yang ke-8 mulai. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Jadi dikatakan akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, pikirkanlah itu semuanya. Firman ini berkata, semua yang benar. Setiap hari iblis itu menyerang kita, menyerang pikiran kita. Pikiran kita ini adalah tempat peperangan. Pikiran kita ini adalah pusat dari kehidupan. Kenapa saudara? Karena apa yang kita terus pikirkan itu yang akan mengendalikan hidup kita. Percuma kita memasuki hari-hari yang dengan pengharapan bahwa hari itu kita berharap, kita percuma setiap hari kita bangun berharap Tuhan hari ini akan menjadi hari yang baik, tapi kalau yang kita pikirkan ini tidak baik, maka percuma semua harapan dan doa-doa kita untuk melihat kebaikan Tuhan. Di sini dikatakan yang pertama, kita harus memasukkan dalam pikiran kita semua yang benar. Semua yang benar. Kenapa saudara? Karena dalam hidup ini banyak yang tidak benar. Dan semua yang negatif cenderung itu yang kita pikirkan. Contoh saudara, kita ini sudah berbuat kebaikan, tetapi ada orang yang memfitnah kita. Itu adalah sesuatu yang tidak benar. Lalu ada yang menyampaikan kepada kita, saya pernah ditelepon saudara, teman punya teman dari temannya itu telepon cerita ke saya. Dia dengar teman saya punya temannya itu cerita ke temannya saya. Bingung ya saudara, bahkan mumet. Dia cerita tentang negatif soal saya, soal begini, dan itu kita tahu ceritanya tidak benar saudara. Tapi kalau kita biarkan iblis, setiap hari itu ada saja orang, ada saja keadaan yang dapat memana sesuatu yang buruk dalam pikiran kita. Ketika dia cerita, saya dengar saudara, lalu apa yang saya dengar itu mulai mempengaruhi emosi saya, masuk dalam pikiran saya, masuk ke hati saya. Lalu saya berpikir, kok bisa ya orang cerita tentang saya, tentang yang begini-begini, dan itu saya tahu tidak benar. Lalu kalau kita izinkan masuk ke pikiran kita kan yang rugi, kita yang bodoh, karena iblis bisa pakai semua orang untuk menyerang hidup kita. Lalu saya bersyukur saya punya teman yang terbaik, yaitu istri saya. Tidak ada sahabat yang terbaik selain orang yang terdekat. Jadi saya cerita ke istri saya,
Tadi teman saya nelpon, temennya itu dengar dari temennya punya teman. Lalu istri saya bilang, kalau ada punya teman dan temennya itu punya teman, itu udah pasti nggak benar, nggak usah didengar. Itu cuma orang-orang syirik yang mau menjatuhkan dan menyerang hidupmu. Jangan dipikirin sesuatu yang tidak benar. Lalu saya pikir, oh iya benar juga ya. Makanya ayat ini berkata, pikirkanlah semua yang benar. Pikirkan semua yang benar, semua yang mulia. Karena di dalam dunia ini banyak yang tidak mulia. Pikirkanlah semua yang adil, karena di dunia ini banyak yang tidak adil. Kita sedang berbuat baik, bisa difitnah, nama kita dijatuhkan. Bahkan tanpa berpikir panjang, orang yang mendengar cerita jelek tentang kita ditelan mentah-mentah. Dan itu semua berkembang. Hidup ini seperti itu, banyak ketidakadilan. Makanya Alkitab berkata, pikirkan semua yang adil, pikirkan semua yang suci. Di dunia ini banyak yang tidak suci. Pikirkan semua yang manis, karena di dunia ini banyak yang pahit, saudara. Jangan izinkan kepahitan masuk dalam hidup kita, tetapi terus lepaskan pengampunan, lepaskan sesuatu yang baik. Lalu semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, saudara, pikirkanlah semua yang baik. Sebab apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita itu sangat menentukan. Itu yang akan muncul dalam perkataan dan tindakan kita. Kalau kita ini mengizinkan kepahitan masuk dalam hati, maka yang akan kita ucapkan adalah kata-kata yang pahit. Kita cenderung menyakiti hati orang. Tapi kalau kita memikirkan yang manis, maka yang manis yang keluar dari hidup kita. Makanya Paulus menyuruh kepada jemaat, memperingatkan kepada jemaat, termasuk kepada kita hari ini, bagaimana kita memprogram pikiran kita dengan pikiran yang benar, pikiran yang mulia. Siapa yang bisa mengontrol pikiran kita? Bukan orang lain, hanya diri kita sendiri, saudara. Setiap hari akan banyak sampah yang datang, tetapi kita yang bisa menentukan yang mana yang boleh masuk dalam pikiran kita. Dalam pikiran kita, itu kuasanya ada pada kita. Makanya setiap hari kita perlu mendengar firman. Mungkin saudara di kantor, saudara ketemu dengan teman-teman ya mungkin memfitnah, bergosip, atau berkata-kata yang tidak baik tentang saudara. Engkau punya kuasa untuk menentukan apa yang masuk dalam pikiran saudara dan apa yang tidak boleh. Kita yang bisa memprogram, buang semua yang tidak baik itu dalam pikiran kita. Karena firman Tuhan berkata, kita hanya boleh memikirkan yang baik, yang mulia, yang sedap didengar. Yang tidak didengar, gak usah didengar, saudara. Ada orang-orang sampah, saudara, yang akan membawa berita-berita yang buruk. Ada satu orang tuh selalu, saudara, kalau WA itu yang buruk. Jadi saya harus memprotek. Kadang-kadang saya tidak baca, kadang-kadang saya nggak telepon angkatnya. Kenapa, saudara? Karena kita harus membatasi diri bergaul dengan orang-orang yang buruk, yang membawa hal-hal yang tidak benar, yang tidak enak didengar. Tuhan berkata, pikirkanlah yang enak didengar saja. Pikirkan semua yang mulia, yang adil. Seringkali, saudara, kita ini mempunyai banyak masalah dengan pikiran kita. Bahkan alam bawah sadar kita. Seringkali kalau kita hanya memikirkan yang buruk, yang negatif, yang tidak enak, orang yang cenderung berpikir negatif itu pasti semuanya akan dimasukkan yang tidak enak didengar, yang tidak mulia, yang tidak baik, yang tidak patut dipuji, yang tidak adil. Maka semuanya pikiran kita akan menjadi sampah. Maka hidup kita akan menjadi sampah. Jiwa kita penuh dengan sampah. Makanya hidup kita jadi sampah. Di mana-mana bermasalah, kita bertengkar dengan suami, dengan istri kita bertengkar, dengan anak bertengkar, dengan siapapun kita akan bertengkar. Kenapa? Karena dalam diri kita banyak sampah. Mari kita belajar, saudara, program pikiran kita masukin hanya yang baik-baik saja. Segalanya bacalah firman Tuhan dan berdoalah, mintalah Tuhan untuk menolong kita, saudara, untuk memikirkannya semua yang baik. Karena apa yang engkau pikirkan itu yang engkau percaya, apa yang engkau percaya itu yang engkau imani, dan apa yang engkau imani itu yang terjadi atas hidup kita. Kalau kita pikirkan yang baik, yang manis, pikirkan firman Tuhan. Makanya kenapa saudara harus banyak mendengarkan firman Tuhan.
Saya bersyukur banyak yang WA, banyak yang WA, banyak yang mendengar khotbah di YouTube. Dulu dia bilang, dulu saya orang yang negatif, apa-apa dikit marah, apa-apa yang saya dengar negatif. Tapi sekarang di rumah saya dengar firman, di mobil saya dengar firman, di mana-mana saya dengerin di YouTube soal khotbah-khotbah. Jadi saya sekarang menjadi orang yang positif, saudara. Mari kita membangun kehidupan kita. Tidak ada orang lain yang dapat membangunnya selain diri kita sendiri, saudara. Tentunya berdasarkan firman Tuhan. Dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajarin, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat, kata Rasul Paulus, daripadaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bagaimana Tuhan bisa menyertai hidup kita? Saudara, kita jangan hanya menjadi pendengar saja. Banyak orang-orang menjadi pendengar saja tetapi tidak melakukan firman itu. Maka firman Tuhan berkata, karena itu apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima. Kita tiap hari belajar firman, tapi kalau tidak dilakukan maka nol besar, saudara. Tuhan juga tidak bisa menyertai, Tuhan juga tidak bisa memberkati. Kalau kita melakukan, Rasul Paulus katakan, apa yang telah kamu pelajari, apa yang hari ini telah kamu dengar dari firman Tuhan, apa yang saudara terima, lakukanlah itu, maka akibatnya apa? Allah yang adalah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Orang-orang yang rajin mendengar firman dan melakukan firman, hidup mereka penuh dengan damai sejahtera, tidak membawa roh perpecahan, tidak membawa orang menjadi gusar, menyebabkan orang di mana-mana ada perpecahan. Kenapa? Karena dalam dirinya ada damai sejahtera. Saudara, saya mau berdoa untuk setiap kita. Mari setiap hari kita semakin bertumbuh, semakin tahun kita semakin dewasa, hidup kita semakin diubahkan, bahkan hati kita semakin dipulihkan, jiwa kita semakin dipulihkan, dan kita berbuah-buah lebat, supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Saya berdoa dan saya percaya, jadilah berkat jadilah berkat di tempatmu bekerja, jadilah berkat di sekolahmu, jadilah berkat di rumah tanggamu, jadilah berkat dalam pergaulanmu, jadilah berkat dalam komunitasmu. Keluar biarlah semua yang manis, yang mulia, yang patut dipuji, maka perkataan mereka akan manis, perlakuan mereka baik. Karena itu mari kita semua semakin hari semakin melekat kepada Kristus dan melakukan ajaran-ajaran Tuhan, agar Allah yang adalah Allah sumber damai sejahtera itu menyertai hidup kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah damai sejahtera sukacita kami. Ketika kami taat melakukan firman-Mu, ketika kami mau sungguh-sungguh bukan hanya mendengar, tetapi melakukan semua firman yang kami dengar, kami pelajari, kami terima. Tuhan, ajar kami taat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga damai sejahtera sukacita mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.